Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel SDN Sobang 4. Dan di video kali ini kita akan sharing tentang Dapodik terbaru. Apa saja perubahan yang ada pada Dapodik 2021. Tonton terus videonya. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, share, dan komen. Oke, kita akan bacakan tentang pemutaran sistem Dapodik PAUD Dikdasman semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Dan pemaparan ini sudah disampaikan melalui live streaming di YouTube beberapa hari yang lalu. Kita akan membacakan, namun sebelum itu jika ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kurang jelas ya mohon dimaklum. Pemutaran sistem Dapodik. Semangat satu data pendidikan Indonesia. Ini adalah logo barunya seperti ini. Terus berlandaskan pada dasarnya adalah Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Yang kedua adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Rekapitulasi data pokok pendidikan nasional di tahun 2019 dan 2020. Ini hasil rekapnya, hasil pengumpulan datanya di semester genap kemarin. Pengumpulan data semester 1 tahun 2020 dan 2021. Pengumpulan data pokok pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Jadi menarik sekali untuk Dapodik terbaru ini, jadi satu Dapodik untuk semua satuan pendidikan, artinya dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas ya. Nah ini sasaran satuan pendidikannya dari mulai tingkat PAUD sampai dengan tingkat atas dan sekolah keagamaan. Pembaruan aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik versi 2021, aplikasi offline berbasis web digunakan untuk semua jenjang PAUD, Dikdas, Dikpen, dan kesetaraan. Pengiriman menggunakan sinkronisasi. Satu aplikasi dapat digunakan lebih dari satu sekolah. Jadi satu aplikasi ini bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kode registrasi format baru untuk PAUD, SKB, dan PKBM. Jadi format registrasinya berubah untuk satuan pendidikan di PAUD, SKB, dan PKBM. Berubah dari 30 digit menjadi 10 digit ya. Referensi status desa berdasarkan Kemendikbud nomor 580/P 2020. Daerah khusus berdasarkan kondisi geografis ya, jadi penetapan dasus daerah khusus itu berdasarkan kondisi geografis. Selanjutnya integrasi output data hasil PPDB daerah. Jadi ini alurnya, alur integrasi PPDB sampai hasil PPDB. Pemadanan data output PPDB dengan data peserta didik pada Dapodik agar data peserta didik baru di tingkat kelas 1, 7, dan 10 dimasukkan ke dalam basis data Dapodik secara otomatis oleh sistem tanpa melakukan tarik data peserta didik satu per satu. Pada Dapodik 2021 ini, penonaktifan referensi kurikulum 2006 atau KTSP dan wajib menggunakan kurikulum 2013. Jadi pada aplikasi Dapodik hanya ada referensi kurikulum 2013 dan bagi SMK wajib menggunakan kurikulum 2013 revisi. Penyesuaian formulir pada halaman registrasi. Nah, ini halaman registrasi ya, offline, username, password, konfirmasi password yang tidak ada. Ini yang baru seperti ini. Penyederhanaan formulir untuk registrasi pada aplikasi Dapodik. Yang hilang berarti ini konfirmasi password ya, yang tidak ada. Selanjutnya, pembaruan aplikasi untuk data satuan pendidikan, PAUD, dan PKBM.
Penambahan fitur untuk mengisi e-form kesiapan satuan pendidikan. Jadi pada Dapodik 2021 ini ada formulir kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 untuk diisi oleh kepala sekolah. Selanjutnya, penambahan data rinci PAUD khusus untuk jenjang PAUD. Jadi ini khusus jenjang PAUD, ada penambahan data rinci. Penambahan program dan layanan untuk jenjang PKBM dan SKB. Ini fitur terbarunya buat PKBM dan SKB ya. Yang ini fitur baru buat PAUD, dan yang ini untuk fitur baru untuk PKBM dan SKB. Fitur pencatatan jenis program dan layanan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SKB dan PKBM. Selanjutnya, penambahan atribut tanggal mulai dan tanggal selesai pada isian rombongan belajar untuk PKBM dan SKB. Pencatatan waktu pelaksanaan pembelajaran untuk layanan yang diselenggarakan PKBM dan SKB. Jadi untuk PKBM dan SKB ada fitur tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi ini mulainya 1 tahun berarti ya. Pembaruan aplikasi untuk data sarana dan prasarana. Perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan ruang. Ini format perhitungannya, jadi dimulai dari pondasi, struktur atap, plafon, dinding, lantai, utilitas, dan finishing. Jadi ini formulir perhitungannya seperti ini. Ini alurnya. Perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Ini alurnya, alur penilaian kerusakannya seperti ini. Formulir kalkulator perhitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ini formulir kondisi bangunannya. Pembaruan aplikasi untuk data peserta didik. Penambahan tabulasi sertifikasi pada data rinci peserta didik khusus untuk peserta didik pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Jadi tingkatan SMP, SD ini tidak ada ya. Kelulusan bersama pada tingkat akhir untuk tingkat kelas kelompok B, TK, kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13. Kelas 13 berarti ini di SMK ya. Pembaruan aplikasi untuk data guru dan tenaga kependidikan. Perubahan proses bisnis perekaman GTK baru dikelola oleh Pusdatin. Ini alurnya, skemanya seperti ini. Pemindahan kewenangan perekaman data GTK baru oleh sistem tambah data GTK dari Pusdatin. Jadi kewenangannya berpindah ya ke Pusdatin. Perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK. Peningkatan kualitas data akun GTK menginduk pada data individu guru. Cleansing akun pengguna. Yang kedua, verifikasi email GTK. Seluruh GTK akan mendapatkan email verifikasi. Yang ketiga adalah penataan peran. Jadi mungkin cleansing ini membersihkan akun-akun yang tidak aktif dan akun yang tidak bertuan. Jadi akun asal ini, gerakan menipu robotnya hilang. Jadi cleansing ini membersihkan akun-akun yang tidak bertuan atau akun-akun yang tidak aktif. Dibuktikan dengan melakukan verifikasi atau mengirim email verifikasi ke email tersebut. Jadi kalau emailnya tidak nyampe, berarti email yang tercatat pada Dapodik itu email yang tidak aktif atau tidak bertuan atau salah nantinya. Jadi semua GTK akan mendapatkan email verifikasi. Penataan peran, mungkin perannya 2. Jadi misalnya karena satu akun untuk satu GTK atau untuk satu orang, maka ketika dia memiliki 2 peran di sekolah tersebut, tidak perlu menggunakan 2 akun. Artinya karena aturannya satu orang satu akun, ketika memiliki 2 peran, tetap akunnya satu tapi perannya yang 2. Jadi akunnya itu saja, orang yang sama, akunnya itu tapi perannya yang 2. Gitu mungkin kira-kira. Selanjutnya perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK.
penambahan dan perubahan data akun ketika dilakukan di laman manajemen sekolah atau manajemen dinas pendidikan. Diterapkan pada satuan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan SLB. Oke, selanjutnya perubahan proses bisnis pengisian riwayat pendidikan formal kualifikasi S1 pada GTK. Pengujian atau riwayat pendidikan formal khusus S1 pada aplikasi Dapodik. Pengisian dan perbaikan riwayat pendidikan S1 dilakukan di manajemen Dapodik menggunakan referensi perguruan tinggi. Untuk riwayat pendidikan S1 kemungkinan nantinya akan dikunci. Jadi untuk mengisinya itu harus yakin S1-nya di mana dengan nama perguruan tingginya. Selanjutnya, pembaruan aplikasi untuk data sekolah menengah kejuruan. Ini sekolah menengah kejuruan SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Penutupan isian akreditasi prodi pada jenjang SMK. Perubahan proses bisnis bagi SMK tingkat 10 wajib memilih jurusan kompetensi keahlian. Perubahan proses bisnis pada SMK yang memperkenankan membuka kelas terbuka hanya pada tingkat 12 saja. Perbaikan fitur ubah pada ruang praktik kerja atau bengkel pada jenjang SMK. Sinkronisasi. Penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi. Informasinya perlu diketahui bahwa untuk saat ini proses pengiriman data dibagi menjadi dua bagian. Satu, tarik data adalah proses satu arah di mana hanya akan menurunkan data yang mengalami perubahan yang ada di server saja. Proses ini tidak akan mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal server. Yang kedua, sinkronisasi adalah proses dua arah yang akan menurunkan data yang mengalami perubahan di server dan akan mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal server. Oke. Jadi kalau tarik data itu kita akan meminta ke server. Jadi di situ tidak terjadi saling mengirim data. Artinya hanya server saja yang mengirim data ke kita karena kita yang meminta. Berbeda dengan sinkronisasi. Kalau sinkronisasi itu proses dua arah. Jadi ketika kita meminta data terbaru, begitupun server akan meminta data terbaru yang ada pada lokal server atau di Dapodik kita. Dapodik lokal ya, offline-nya itu. Penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi. Fitur tarik data satu arah untuk menurunkan perubahan data dari server pusat ke aplikasi Dapodik sekolah tanpa melalui proses validasi. Untuk pengiriman data dari aplikasi Dapodik sekolah ke server pusat tetap melalui proses validasi dan sinkronisasi. Ya jelaslah, kalau fitur tarik data satu arah, data di server itu kan sudah melalui proses validasi, jadi tidak perlu ada validasi lagi kecuali sinkronisasi. Kalau sinkronisasi itu tetap kita melakukan validasi dan sinkronisasi, ada validasinya. Pengaturan dan keamanan data. Perbaikan pengisian formulir pada peserta didik, perbaikan pengisian formulir pada GTK. Selanjutnya, penambahan metode penarikan data pada API Web Service, penambahan security pada aplikasi, dan selesai. Itu ya teman-teman, fitur-fitur yang berubah pada aplikasi Dapodik 2021 dari semua jenjang ya, jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMK. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.